Tahun 2022, Pendeta Gratia Pelo ditangkap oleh pasal penistaan agama. Nah, Abu Janda tahu nggak sih apa yang dilakukan oleh Gratia Pelo ini? Tiba-tiba datanglah Rasulullah ke sana dan langsung mengewek. Orang seperti itu yang dibela oleh Abu Janda. Gila emang Abu Janda ini ya. Munafiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukungan teman-teman membantu channel ini bertahan lebih lama di sosial media, dan saya mendoakan semoga yang telah mendukung channel ini melalui Kris, Allah balas dengan rezeki yang lebih berlimpah lagi dan menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi mendukung channel ini agar terus berjalan di sosial media. Silahkan scan Kris yang ada di layar. Saya baca di kolom komentar banyak yang ingin memberikan salam olahraga kepada Abu Janda ketika nantinya misal nih ketemu di pinggir jalan gitu ya, karena sebelumnya kan juga kita tahu bagaimana temannya Abu Janda yaitu Ade Armando sempat diberi salam olahraga oleh masyarakat, bahkan sampai ditelanjangin itu kan Ade Armando. Tapi saya hanya mengingatkan guys ya, negara kita tuh negara hukum, jadi jangan terpancing untuk melakukan tindakan main hakim sendiri, walaupun kita tahu juga nih ya, ini orang kan udah bertahun-tahun dilaporkan tapi tetap aja kayaknya kebal hukum. Ya mau gimana lagi, memang begitu faktanya, kita hanya bisa membantahnya di sosial media. Tapi nggak tahu nih yang sekarang apakah dia masih kebal hukum atau enggak, karena dia kan lari ke luar negeri dan mulai melakukan rayuan-rayuan atau jilatan-jilatan kepada orang-orang non-muslim yang ada di luar negeri agar mendapatkan suaka perlindungan. Sampai dia itu bikin video perbandingan antara kasusnya Pak Nadiem Makarim dengan Saifuddin Ibrahim dengan kawan-kawannya. Itu ya, saking inginnya ya Abu Janda ini dianggap sebagai pembela kekristenan sampai membandingkan antara kasus korupsi dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim. Kan nggak nyambung ini, coba kita lihat nih ya. Semua orang terfokus pada ketidakadilan yang menimpa Nadiem Makarim. Bagaimana dengan ketidakadilan yang menimpa pendeta-pendeta Kristen di Indonesia yang ditangkap oleh pasal penistaan agama? Tahun 2012, Pendeta Heidi Eugene ditangkap oleh pasal penistaan agama. Tahun 2022, Pendeta Gratia Pelo ditangkap oleh pasal penistaan agama. Ada lagi Pendeta Saifuddin Ibrahim harus buron karena mau ditangkap oleh pasal penistaan agama. Tahun 2026, Pendeta Yusuf Manubulu ditangkap oleh pasal penistaan agama, dan masih banyak lagi. Semua pendeta Kristen ini dikenakan pasal penistaan agama karena dianggap menyinggung agama Islam. Tapi kalau dari pihak Islam menyinggung agama Kristen, tidak ada tuh yang dikenakan pasal penistaan agama. Ada Donditan, kontennya selalu menyinggung agama Kristen, tidak pernah dikenakan pasal penistaan agama. Ada lagi Ustadz Kainama selalu menyerang agama Kristen, tidak pernah kena pasal penistaan agama. Felix Xiao juga sering menyinggung agama Kristen, tidak pernah kena pasal penistaan agama. Menyinggung itu belum tentu menista, ya kan? Nah, jadi bedakan antara menyinggung dengan menista gitu ya. Kalau penistaan agama kita semua sepakat dari manapun asalnya tetap harus diproses secara hukum. Tapi kalau memberikan pencerahan, memberikan edukasi tentang teologi keagamaan, perbandingan agama, itu sah-sah saja. Jadi bedakan antara menyinggung dengan menista gitu. Kalau dari pihak Islam bisa seenaknya komentarin agama Kristen sambil sembunyi di balik dalih dakwah. Sementara kalau dari pihak Kristen komentarin Islam, garansi bakal langsung dipidana, kena pasal penistaan agama. Jadi di mana letak keadilannya? Seolah umat Kristen ini cuma warga kelas 2 pelengkap penderita di Indonesia. Jadi maaf, bukannya saya tidak mau bicara tentang Nadiem Makarim, tapi ketidakadilan yang menimpa Nadiem Makarim tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketidakadilan yang menimpa umat Kristen di Indonesia. Kalau orang-orang SDM rendah nonton videonya Abu Gosok itu atau Abu Janda itu ya pasti akan terprovokasi, terbawa emosi seolah-olah umat Islam di Indonesia ini intoleran gitu, mau menang sendiri. Katanya kalau mu'alaf yang membahas agama Kristen tidak dianggap sebagai penistaan agama. Sedangkan kalau orang Kristen ini yang membahas tentang agama Islam langsung katanya dicap sebagai penista agama. Para mu'alaf ini tidak dianggap sebagai penista agama ketika membahas agama Kristen karena memang pembahasannya tidak ada unsur penistaan. Yang dibahas oleh mu'alaf ini adalah ilmu teologi, ilmu perbandingan agama. Sedangkan yang dibahas atau yang diungkapkan oleh orang-orang ini yang kalian lihat foto-fotonya ini, mereka tidak hanya membahas ilmu teologi perbandingan agama, yang mereka lakukan adalah benar-benar penistaan agama. Jejak digitalnya masih ada kok.
Kita lihat nih ya satu persatu ya. Oh, ini yang pertama. Tahun 2012, Pendeta Hedi Eugene ditangkap oleh pasal penistaan agama. Tahun 2012, Pendeta Hedi Eugene katanya ditangkap sebagai pasal penistaan agama. Setelah saya baca-baca beritanya, Pendeta Hedi Eugene itu ditangkap karena dianggap menistakan agama Kristen itu sendiri. Dan yang melaporkan juga orang Kristen sendiri. Artinya konflik internal mereka nggak ada kaitannya dengan agama Islam. Nah, Abu Janda ini nggak tahu menau tentang beritanya, asal comot aja untuk dijadikan provokasi gitu. Ya memang begitu kebiasaannya Abu Janda. Lanjut lagi ya berikutnya setelah Pendeta Hedi Eugene itu Gratia Pelo ya. Tahun 2022, Pendeta Gratia Pelo ditangkap oleh pasal penistaan agama. Nah, Abu Janda tahu nggak sih apa yang dilakukan oleh Gratia Pelo ini benar-benar keji banget terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba teman-teman simak videonya ini. Pada waktu saya sholat, turunlah ayat tersebut. Begitu ayatnya turun, Muhammad bergegas melaksanakan firman Allah, ketetapan yang barusan dia terima ini. Tiba-tiba datanglah Rasulullah ke sana dan langsung menggauli, mencampuri Zainab. Tiba-tiba datanglah Rasulullah ke sana dan langsung menggauli, mencampuri Zainab tanpa meminta izin siapapun. Nggak woro-woro, nggak bikin resepsi, nggak ada akad, tidak ada mahar, langsung masuk. Zainab, apakah kamu sudah mendengar apa yang disampaikan saya? Sudah, Nabi. Ayo buka pakaianmu. Loh, mau apa? Wis menengok ta. Sudah tahu kan? Sudah, ayo. Saya ingin iwi. Orang seperti itu yang dibela oleh Abu Janda. Gila emang Abu Janda ini ya, munafiknya. Umat Islam mana yang nggak marah mendengarkan perkataan Gratia Pelo yang sangat keji banget ya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak lagi video-video penistaan agama lainnya yang dilakukan oleh Gratia Pelo ini. Jadi wajar aja dia itu dipenjara atas penistaan agama. Oke lanjut ya, berikutnya siapa lagi nih? Ada lagi Pendeta Saifuddin Ibrahim harus buron karena mau ditangkap oleh pasal penistaan agama. Ya iyalah, siapa sih yang nggak tahu sama Saifuddin ini? Satu Indonesia tahu ini orang penista agama. Aduh, nggak usah lah terlalu lama kita bahas ini orang ya. Buang-buang waktu, skip aja ya. Ini terlalu banyak sudah jejak digitalnya. Lanjut yang lainnya. Tahun 2026, Pendeta Yusuf Manubulu ditangkap oleh pasal penistaan agama dan masih banyak lagi. Sama juga ini orang ditangkap atas kasus penistaan agama ya. Karena kalau kita baca dari hadis-hadis, sepertinya Allah ini pembantunya Muhammad. Ya. Sepertinya Allah itu hanya hayalan saja, teman. Tetap saja mereka, ya namanya juga ajaran setan ya. Setan terus berusaha untuk membodohi, teman. Allah itu tidak ada bedanya dengan mucikari, teman-teman. Ya. Karena Allah punya pekerjaan itu cuma meluaskan birahi dari si Mamat, ya, sampai meniduri, yang menyetubuhi anak kecil pun didukung oleh si Mamat atau didukung oleh si Allah. Nah ini Tuhan macam apa yang kalian percaya? Begitu umat yang botol bodoh seperti itu ya. Dari video-video jejak digital yang sudah kita lihat tadi, wajar orang-orang yang ada di dalam video ini terkena kasus penistaan agama karena memang itu yang mereka lakukan, teman-teman. Dan Abu Janda dengan bangganya membela penista agama tersebut. Dia buat narasi seolah-olah penista agama tersebut dikriminalisasi hukum. Padahal enggak, faktanya memang dia penista agama. Narasi-narasinya Abu Janda ini harus kita lawan di sosial media. Karena kalau tidak, kasihan orang-orang yang enggak tahu, orang-orang awam akan membenarkan kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh Abu Janda. Kasihan orang-orang non-muslim di sana yang tidak tahu apa-apa, terprovokasi, akhirnya benci terhadap agama Islam. Kasihan umat Islam yang enggak tahu apa-apa, akhirnya benci terhadap orang Kristen. Bentroklah yang terjadi. Padahal kita di Indonesia hidup damai, lakum dinukum waliyadin. Kalau ada umat Islam menistakan agama lain, ya ditangkap. Memang nggak boleh umat Islam mengolok-ngolok sesembahan umat agama lain. Begitupun juga sebaliknya, kalau ada orang non-muslim menista agama Islam, ya tangkap. Semua penista agama dari manapun asalnya ya harus ditangkap, nggak perlu dibela. Semoga dengan pembahasan video ini banyak orang yang sadar, tidak terprovokasi dengan narasi-narasinya Abu Janda di sosial media. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.